Hemat. Tapi gua nggak boleh masuk ke dalam, jadi samping. Hah? Oh, tadi cuma berapa second ininya, tapi ada durasinya. Ini dalam tuh sepertinya. Tadi preview doang. Sini aja dulu. Ya. Ya, depan dulu aja. Ya baik Detikers, baru saja Anda menyaksikan atau kami baru saja menunjukkan kepada Anda seperti apa suasana kedatangan mobil yang mengantar jenazah jurnalis senior sekaligus pendiri dari Kompas Gramedia Group yakni Jakob Utama, pendiri Kompas Gramedia Jakob Utama yang meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta pada pukul 13.05 waktu Indonesia Barat siang tadi. Tepat di hari ini, Jakob wafat karena mengalami gangguan multi organ. Usia sepuh kemudian memperparah kondisi Jakob hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir. Jenazah Jakob almarhum Jakob Utama sendiri tadi sudah tiba di kediaman pribadi di Jalan Sriwijaya nomor 40 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan nantinya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat rencananya pihak keluarga akan menggelar misa pribadi yang hanya dapat dihadiri oleh keluarga inti lalu keluarga dekat dari Jakob Utama. Berdasarkan keterangan dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading yang menjadi rumah sakit tempat di mana Jakob Utama kemudian menjalani proses perawatan, dokter rumah sakit yakni Felix Prabowo mengatakan jika kondisi awal Jakob Utama
saat masuk rumah sakit memang sudah mengalami gangguan multi organ. Pertama kali masuk ke rumah sakit pada tanggal 22 Agustus 2020 dan kondisinya sempat membaik namun kemudian memburuk kembali. Suasana yang Anda lihat saat ini adalah kediaman dari Yakub Utama. Memang kami awak media tidak dapat mengambil secara jelas seperti apa kondisi berkabung yang dirasakan oleh keluarga besar dari Yakub Utama. Dan ini dikarenakan memang pihak keluarga sendiri meminta agar para awak media ataupun pihak-pihak yang ingin bersiarah begitu di hari ini untuk memberi waktu kepada pihak keluarga ataupun privasi kepada keluarga begitu, karena rencananya acara misa bersifat private atau tertutup. Hingga saat ini, kami pihak awak media masih hanya dapat mengambil gambar dari bagian luar rumah almarhum Yakub Utama. Yakub Utama sendiri lahir di Borobudur, Magelang pada tanggal 27 September 1931. Almarhum wafat pada usia yang memasuki 88 tahun. Yakub Utama mengawali karirnya sebagai seorang guru namun kemudian memilih jalan sebagai wartawan hingga kemudian mendirikan jaringan media terbesar Kompas Gramedia bersama dengan rekannya PK Ojong. Rencananya misa tentunya akan digelar 2 kali. Pertama di kediaman pribadi Yakub Utama yakni Jalan Sriwijaya nomor 40 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan ini bersifat private atau tertutup khusus untuk pihak keluarga sendiri. Dan nantinya misa kedua akan digelar di kantor Kompas Gramedia Palmerah Selatan, Jakarta Selatan, dan nanti akan digelar misa tersebut bersama dengan rekan-rekan dan juga kerabat yang tentunya dibatasi begitu, hanya 60 orang yang dapat menghadiri misa yang akan digelar di gedung Kompas Gramedia Palmerah Selatan. Misa tersebut nantinya rencananya akan digelar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat pada malam hari nanti. Yakub Utama sendiri nantinya akan dikebumikan pada esok hari di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan nanti jenazahnya akan diantar pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat esok hari. Sementara untuk suasana kediaman tetap dijaga ketat oleh pihak petugas keamanan tentunya yang bertugas. Dan sejumlah pelayat begitu yang ingin memasuki kediaman disarankan atau diarahkan untuk tidak masuk karena memang acara misa yang digelar pada sore hari ini di kediaman pribadi dari Yakub Utama sendiri dikhususkan untuk keluarga. Sejumlah karangan bunga terlihat memang sudah mulai berdatangan dari sejumlah kerabat Yakub Utama sendiri. Kedatangan dari jenazah Yakub Utama sendiri disambut tentunya dengan penuh duka oleh pihak keluarga besar dari almarhum. Seperti yang kami katakan tadi bahwa rencananya pada sore hari ini sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, hampir sejam lagi begitu atau 45 menit dari sekarang, misa keluarga akan digelar untuk menghantar kepergian dari almarhum Yakub Utama.
Untuk Anda, Detikers yang baru saja menyaksikan live kami di website maupun aplikasi kami di Detikcom, Anda saat ini sedang menyaksikan kedatangan seperti apa suasana jenazah almarhum Yakub Utama tiba di rumah duka di kediamannya Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, jenazah sudah tiba begitu di rumah duka dan tadi disambut penuh duka oleh keluarga besar dari almarhum Yakub Utama. Lalu kemudian rencananya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti misa keluarga akan digelar, dan kalau kita lihat langsung telepon aja, teleponnya langsung. Iya bisa langsung record. Sorry mbak, bentar. baik. Kita parkir aja mobil. Romo Beni Antonius ya. Baik, ketika Duka cita dari Ibu Megawati. Iya Romo, tentunya ini meninggalkan duka yang sangat mendalam, tidak hanya untuk insan pers tapi juga untuk masyarakat di sini. Bagaimana? Iya, kalau saya mengenang ya, saya itu kenal Pak Yakob ketika kasus Situbondo 96 ya. Ya, Pak Yakob itu kan tokoh humanis tapi tokoh dialog karena memberi inspirasi bagi kita waktu itu, terutama Romo Mangun ya, untuk membangun persaudaraan sejati. Pak Yakob selalu berpesan bahwa semua masalah itu bisa diselesaikan dengan dialog dan tulus satu dengan yang lain, tapi berkontribusi bagi kemanusiaan dan keadilan. Maka Pak Yakob selalu mendorong kita agar kita itu mampu berdialog di tengah-tengah masyarakat dan mampu juga membawa bangsa ini keluar dari krisis besar. Dia selalu mencari titik temu itu. Nah, berduka cita ya atas nama ada salam dari Ibu Megawati, BPIP ya? ketua dari BPIP, yaitu dari dia menyampaikan salam duka cita dari Ibu Megawati dan BPIP. Kita kehilangan tokoh besar Bapak bangsa lewat karya media yang juga membawa media damai, dan Kompas itu memberi arah bangsa ini dan juga mengawal bangsa ini, khususnya menegakkan Pancasila dalam kehidupan yang nyata. Kita kehilangan tokoh besar bangsa dan kita berduka cita sedalam-dalamnya, karena Kompas itulah yang mampu memberikan nilai-nilai keindonesiaan, humanisme, dan bagaimana Pancasila itu dikedepankan dalam banyak hal. Dan Pak Yakob itu selalu percaya dengan pewujudan Pancasila itu. Bagi Pak Yakob, Pancasila itu harus dihadirkan dalam praksis kehidupan, baik. yaitu bagaimana mewujudkan keadilan sosial itu. Romo Beni tadi kan sudah sempat masuk ke kediaman duka. Seperti apa kemudian gambaran kondisi saat ini dari keluarga besar yang kemudian menyambut Ya, tadi jenazah? Keluarga besar kehilangan ya, tetapi keluarga besar itu merasa ikhlas ya, karena Pak Yakob meninggal dengan tenang ya. Begitu ibu datang, kemudian Pak Yakob dengan didoakan ibu, kemudian Pak Yakob menghembuskan nafas terakhir. Artinya Pak Yakob merasa sudah cukup tugas dan kewajiban di dunia ini, bagaimana mengantar dan membesarkan bangsa ini. Dan Pak Yakob tokoh pergerakan, kita ingat, karena dia masuk dalam pergerakan kancah perjuangan sejak zaman pra kemerdekaan sampai kemerdekaan, dan zaman reformasi dia mengawal Indonesiaan. Ada momen kedekatan dengan Pak Yakob sendiri dari Romo Ya, Beni? hubungan personal ketika kami sering ketemu ketika masalah Situbondo itu 96 sampai reformasi itu kedekatan. Saya sering ketemu, kalau Pak Yakob nyebut saya kan Romo Preman ya. Jadi sering kali ketemu, dan kalau kita ketemu berdialog biasanya bersama Mas Odar, Bang Rikat. Nah, kita selalu Pak Yakob bercerita. Termasuk terakhir itu Pak Yakob masih memikirkan Indonesia ketika proses pergantian baru zamannya SBY. Nah, itu kita tahun 2014 kita masih sering ketemu. Tapi setelah itu kan Pak Yakob sudah mulai fisiknya lelah, sehingga sering kayak ketemunya dalam arti tidak se-eksentrik dulu. Kalau dulu kan selalu dia mengatakan
ingat Bung, selalu sebutannya begitu kan. Romo, ada bocoran begitu terkait dengan penyelenggaraan misa keluarga yang digelar pada sore hari ini? Katanya nanti jam 7 malam Oke. akan ada misa dengan Romo Kardinal, kemudian paginya dengan Romo Sindu. Romo Sindu memang juga banyak aktif di Kompas ya, juga pernah menjadi wartawan Kompas dan paham betul dengan karakternya Pak Yakob. Oke, berarti nanti Romo Kardinal yang di rumah sini? Di rumah sini. Oke, baru sebelum itu nanti akan dibawa, Setelah itu dibawa ke tempat Palmerah, kemudian Romo Sindu untuk memimpin untuk misa tutup peti dan pemberangkatan. Berarti ini memang khusus untuk Untuk keluarga ini kan masa Covid ya, jadi keluarga membatasi. Tapi ya kita berdoa, kita yakin bahwa Pak Yakob akan diterima Bapa di surga. Karena Pak Yakob itu orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang membangun keindonesiaan dengan hati. Dan dia membesarkan usaha itu dengan hati. Dan inilah contoh bagaimana sistem kekeluargaan dibangun mampu memajukan kesejahteraan. Sehingga prinsip Pak Yakob itu kan dalam bagaimana membangun industri itu harus bernilai-nilai keluarga. Dan nilai keluarga itulah menjadi keutamaan dan itulah diwujudkan. Jadi bagi Pak Yakob Pancasila itu menjadi aplikasi hidupnya. Dan dia selalu mengingatkan, Bung, jaga Indonesia, jaga keragaman, jaga kemajuan. Sehingga Pak Yakob itu prinsipnya luas, tapi punya prinsip. Maka dia selalu mengatakan dalam dialog kita jangan frontal, tapi selalu mencari titik temu. Nah itulah nasihat Pak Yakob yang kita diajarkan oleh dia lewat keutamaan dan lewat dialog. Baik, terima kasih Romo Susetyo atas kesempatannya. Ya doa aja, bisa doa, bisa requiem. Bisa requiem. Ya, baik, demikian tadi wawancara kami dari salah satu pelayat. Ini adalah wakil dari anggota BPIP, yakni Romo Beni Susetyo. Romo Beni juga tadi sudah sempat menyampaikan duka citanya terhadap atau atas meninggalnya salah satu jurnalis senior dan juga bisa dikatakan tokoh bangsa yang kemudian ikut berpengaruh di Indonesia. Romo Beni sendiri tentunya mewakili BPIP begitu, melayat atau datang melayat ke kediaman almarhum dari Yakob Utama. Seperti yang kami katakan tadi bahwa yang belum dapat tugasnya bisa saya bagikan dulu. Sementara yang lain kalau mau wawancara ulang, kurang lebih pertanyaannya soal apa nih? Saya info dulu ya, umum ya. Jangan diikuti ya Mas. Nanti yang diikuti biar Bapak aja. Kita akan mulai. Bapak yang mana? Jadi kita persemayaman itu baru nanti di kantor. Persemayaman di kantor ya? Ya, nanti Mas Sugi bisa info yang untuk keluarganya. Harus di kesini aja. Jadi yang ini cuma untuk keluarga sebenarnya ya. Kita atur dulu posisinya, mungkin yang kameranya dulu. Yang wawancaranya boleh maju satu langkah. Nanti saat ini ketika Anda sedang menyaksikan gambar dari Glory Oyong. Glory Oyong ini adalah anak dari sahabat, kerabat dekat dari Yakob Utama atau almarhum Yakob Utama. Glory Oyong adalah anak dari PK Oyong. Seperti yang kami katakan tadi, PK Oyong adalah merupakan sosok yang juga ikut berjasa bersama-sama dengan Yakob Utama mendirikan Kompas Gramedia Group. Untuk ditulis dulu, terus di Amral RUFBI. Apa ini? Narasumbernya. Harus dia agak mundur deh. Oh ya. Amral AMRAL Corporate Communication
Director Kompas Gramedia. Terus dia pakai I, Amral AMRAL. AMRAL. Iya. Iya. Kita ada ini. Oh, ada. Dan kali ini kita akan menyaksikan salah satu juru bicara mewakili Kompas Gramedia Group yang akan berbicara terkait dengan meninggalnya Iya, iya, di rumah dari sakit. pemilik atau pendiri Kompas Gramedia Atau nanti perkembangan terakhirnya seperti apa ya? Yaakob Utama. Iya, sudah. Iya. Sudah ada Rusdi Amral, Corporate Communication Kompas Group. Udah bisa ya? Yang pertanyaan apa? Ini perkembangan terkini untuk nanti apa namanya penanganan waktu jenazah PJO bagaimana Pak Ya. di rumah? Selamat sore teman-teman sekalian. Kita tahu tadi pukul 13.05 Bapak telah berpulang, Bapak Yaakob Utama. Beliau adalah pendiri sekaligus juga pemimpin harian umum Kompas dan juga pemimpin dari kelompok Kompas Gramedia. Hari ini jenazah Pak Yaakob Utama sudah berada di kediaman Jalan Sriwijaya nomor 40 dan ini hanya beberapa jam saja untuk keluarga mendapatkan kesempatan sekitar 2 jam untuk memberikan doa, memberikan penghormatan terhadap Pak Yaakob Utama, dan setelah itu jenazah akan kita bawa ke Gedung Kompas Gramedia Unit 2 Jalan Palmerah Selatan nomor 2628 Jakarta pukul 9 malam nanti sudah berada di Palmerah Selatan, dan di situ juga akan diberi kesempatan buat para relasi, para masyarakat pers Indonesia, keluarga besar Kompas Gramedia untuk memberikan penghormatan terakhir buat Pak Yaakob Utama. Itu mulai dari jam 9 malam sampai besok pagi jam 9 pagi, cukup panjang waktunya. Setelah jam 9 pagi nanti akan diadakan doa misa buat almarhum. Pada pukul 10.30 jenazah almarhum akan diserahkan ke negara, dan yang mewakili keluarga dari almarhum adalah Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo itu kepada negara untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jadi Pak Yaakob Utama adalah pemegang Bintang Mahaputra yang diberikan Presiden tahun 1973 dalam kapasitas sebagai insan pers dan juga anggota MPR, sehingga relevansi Ketua MPR menyerahkan ke negara karena beliau mendapatkan Bintang Mahaputra sebagai anggota MPR. Nanti di Taman Makam Pahlawan Kalibata akan diadakan upacara militer dan akan bertindak sebagai inspektur upacara Bapak Yunus Kala. Jadi itu kira-kira rangkaian pemakaman Pak Yaakob Utama. Jadi dalam hal ini juga kami ingin menyampaikan bahwa kami sesungguhnya terbuka, sahabat, relasi, keluarga besar Kompas Gramedia untuk memberikan penghormatan, tapi juga kami mohon pengertian karena saat ini kita tahu dalam suasana pandemi kita tidak diperkenankan untuk berkerumun, berkumpul, karena itu juga menjadi potensi untuk penularan COVID-19. Oleh karena itu kami sudah cukup senang sekali, bahagia apabila kami didoakan dari jauh daripada terjadi kerumunan gitu. Namun demikian kami tetap terbuka untuk segala lapisan masyarakat untuk melayat Pak Yaakob, tentu dengan pengaturan-pengaturan yang ketat dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Sekali lagi doa
terus simpati, empati yang diberikan seluruh lapisan masyarakat itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami juga memohonkan agar kesalahan-kesalahan almarhum bisa dimaafkan, dan kami juga yang ditinggalkan bersama keluarga besarnya juga bisa diberi kekuatan untuk bisa menerima atau dengan ikhlas melepas almarhum Bapak Yakob Utama. Pak Rusdi, yang misa untuk yang di rumah sini akan dimulai sekarang atau nanti setelah pas maghrib jam 7 gitu? Pak Ya, Rusdi? rencananya nanti jam 7. Jam 7. Jam 7. Nanti tentu tidak akan berlangsung lama. Kira-kira dalam kondisi pandemi ini tentu semuanya kita persingkat ya. Dan mungkin juga kita tidak memperkenankan semua masuk dalam ruangan. Kita coba cari tempat bagaimana di luar juga bisa menyaksikan jalannya misa tersebut. Ya, cukup. Cukup ya? Makasih Pak Rusdi. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Makasih Pak Rusdi. Menyaksikan dari luar gimana caranya? Kenapa? Tapi menyaksikan dari luar. Nanti ada screenshot, ada ininya mau pasang ya. Iya. Ya. Saya Rusdi Amral, RUSDI, Jadi sekali lagi AMRAL. berlangsung di sini tutup untuk keluarga. Baik, ketika demikian Bicara keluarga dan Kita share hanya yang dari kantor jabatan media ya. formal saya adalah Jadi selanjutnya acaranya di Kompas Gramedia pukul 9 malam. Ya, terima kasih. baik. Ketika sedemikian tadi wawancara langsung dengan juru bicara dari pihak keluarga sekaligus juga juru bicara dari Kompas Gramedia Group, yakni Rusdi Amral. Dan untuk saat ini kita kami masih akan menunjukkan kepada Anda seperti apa suasana jelang pelaksanaan dari misa keluarga yang digelar rencananya pada pukul 19.00. Di awal tadi memang informasi yang kami dapatkan adalah pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, namun kemudian beralih di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan setelah dari misa keluarga, lalu kemudian nantinya akan digelar juga misa bersama dengan kerabat besar dari Kompas Gramedia yang ada atau yang akan digelar di Gedung 2 dari Kompas Gramedia Group Palmerah Selatan, Jakarta Selatan. Dan mungkin untuk Anda detikers yang adalah merupakan kerabat dan juga sahabat dari ataupun mungkin teman dekat dari almarhum yang baru saja tadi Anda mendengar jika misa keluarga yang digelar pada malam hari ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bersifat tertutup hanya untuk keluarga itu saja. Jadi jika Anda yang ingin hadir bisa begitu datang langsung ke kediaman, namun hanya dapat mengikutinya di area luar kediaman mengingat memang kondisi COVID-19 yang memang masih berlangsung hingga saat ini. Kira-kira demikian laporan yang bisa kami berikan langsung dari kediaman almarhum jurnalis senior dan juga sekaligus pendiri Kompas Gramedia Group dari Jalan Sriwijaya nomor 40, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya Ferdian Sikran.